Selamat datang di Mimpi di Dubai. Ini saya lagi di terowongan Kendal gitu deket BNI City. Ini saya lagi di Expo City, Expo 2020, tempat dimana kayak ada pameran besar gitu, nunjukin kayak expo aja soal seluruh dunia tahun 2020-an kemarin. Tempatnya di sini. Nah sekarang sama saya dibajak dijadiin tempat buat syuting. Semoga nggak diusir aja sih. Gimana teman-teman, kabarnya kayak gimana? Aman-aman aja kan? Maksudnya tuh ya tahu kan di Jakarta kayak gimana, dan I have to say sorry about that. Semoga teman-teman bisa ngejaga diri aja sih. Anyway, langsung aja ya. Saya tuh minggu ini nggak terlalu sibuk, nggak kayak di Jakarta yang kayak ada aja gitu gebrakannya. Minggu ini saya tuh low, walaupun ada aktivitas keluar. Misalkan di awal minggu kemarin saya tuh pulang kerja ketemu sama Mr. IJ sama istrinya Mrs. IJ. Nah Mr. IJ sama Mrs. IJ itu sekarang jadi teman saya. Beliau itu orang Filipina, tinggal di Singapura. Dulunya itu tamu di Bromo, tamu saya. Cuman akhirnya sekarang jadi temen. Itu sih yang harus saya syukurin ketika kerja di hotel yang oke, di perusahaan yang oke, dan marketnya itu luar negeri. Jadi ya bisa jadi teman aja, bukan jadi tamu doang. Di sisi lain enaknya lagi ketika saya kemana gitu, ke luar negeri, ke Spanyol, Meksiko, Perancis, karena saya punya koneksi tadi yang dulu jadi tamu saya tuh, ya saya nggak perlu spend hotel, bisa ke mereka aja. Anyway, ya saya ketemu Mr. IJ sama Miss IJ karena beliau itu lagi transit di Dubai, habis liburan dari Jerman, transit di Dubai sebentar, terus ya kami ketemu lah. Gitu, jalan-jalan ke Atlantis The Palm. Tempatnya saya nggak bisa ngasih review kayak gimana, soalnya kan kami itu pakai mobil pada saat itu. Jadi ya mungkin nanti ya saya bikin konten lagi ketika saya itu proper buat explore si area The Palm-nya. Jalan-jalan terus nganterin mereka ke airport. Udah itu aja, itu hari Minggu. Nah hari Kamis tanggal 28, tanggal 28 itu saya ketemu sama orang Indonesia, namanya tuh Pak Saepul, yang ternyata itu tuh temen papa saya pada saat kerja di Puncak dulu. I think 2007-2008 gitu, which is pas saya 6 tahun. Beliau itu kerja di Burj Al Arab, di Hotel Bintang 7. Senang ketemu, terus ya ngobrol-ngobrol soal Dubai kayak gimana. Terus kami jalan-jalan lah gitu ke Mall of the Emirates. Tapi sebelum itu kami makan dulu di Sunda Cafe, di warung makan Indonesia yang ada di bukan Mall of the Emirates, di Emirates Tower Metro Station gitu. Kontennya juga nanti sama saya bakal diupload. Udah sih, seneng sih ketemu orang Indonesia. Sebenarnya bukan ketemu orang Indonesianya, ketemu karena dunia tuh kesannya deket. Sempat kenal sama papa, cuman sekarang ketemu sama saya. Nah ternyata Pak Saepul juga itu kenal sama head butler saya di perusahaan saya sebelumnya. Tuh kan dunia tuh kayak kecil nggak sih? Hari Jumat, hari Sabtu pas video, hari Kamis, hari Jumat itu saya nggak kemana-mana, cuman ini doang, ke Expo 2020. Buat apa? Ya buat ngelihat dunia aja sih, kayak gitu. Sesimpel itu videonya, nanti bakal ada di short form video gitu. Nah, udah itu aja, nggak terlalu sibuk, tapi tetap aja capek karena saya introvert. Saya tuh sengaja nggak ngebuat minggu ini sibuk karena memang mau buat video ini. Seharusnya teman-teman, video ini tuh muncul di awal-awal series Mimpi di Dubai. Cuman ya karena ada prioritas lain, saya mau nunjukin hal lain juga. Akhirnya munculnya pas saya tuh hari ke-54 di Dubai, which is mau 2 bulan. Nggak kerasa juga kan. Dan pas juga sih, karena kita tahu sendiri kan keadaan Indonesia kayak gimana. Dah video ini tuh makin mengukuhkan kalau misalkan kerja di luar negeri itu keputusan yang terbaik.
selama hidup saya. Salah satu keputusan yang terbaik. Ya gimana, kita tahu sendiri kan kondisi Indonesia kayak gimana. Ya salah sendiri sih milih pemimpinnya ngasal. Video ini bakal dibagi ke dua part. Yang pertama itu alasan saya pilih kerja di luar negeri, dan yang kedua tuh alasan kenapa saya milih Dubai. Dua part. Yang sekarang saya bakal cerita dulu alasan saya kenapa kerja di luar negeri, memilih kerja di luar negeri. Dan ini bakal ngobrol aja kayak gini ya. Jadi tuh background saya, buat yang belum tahu, saya introvert. Jangan kaget. Bahkan buat teman-teman yang udah kenal saya aja masih kaget, si Gus ini introvert. Sampai sekarang nih, sampai sekarang ketika disuruh milih mending di rumah atau keluar explore Dubai, saya masih milih buat di rumah. Memang se-introvert itu. Walau kerja di hotel memang bukan sebuah kombinasi yang baik, cuman ya gimana. Ada momen yang ngubah hidup saya. Namanya itu ngerantau. 2020 saya itu ngerantau ke Bandung karena saya mikir kalau misalkan gue diam di puncak, iya sih dekat sama keluarga, cuman kayaknya teman-teman nggak bisa ngelihat saya lagi buat video di Dubai deh. Sekarang sih di Dubai memang resikonya jauh sama keluarga, cuman ya dengan ngerantau tuh ngebuat saya bisa ngelihat dunia kayak gitu. Dimulainya itu tahun 2020 di Bandung. Saya kurang lebih di Bandung tuh 3 tahunan gitu, 3,5 tahun. Saya tuh masih ingat culture shock saya di Bandung itu ketika ngehandle tamu check-in dan banyak banget pasangan di luar nikah yang check-in bareng. Saya tuh kayak nggak tahu ya apakah ini memang udah dari dulu gitu, cuman saya sebagai introvert, anak rumahan yang tinggal di Cianjur gitu, yang sayap kanan banget, kayak kaget gitu. Masa-masa itu ya Allah. 3,5 tahun di Bandung, terus tuh 2024 saya tugasin buat di Solo, dan itu makin ngebuka pikiran saya sih, terutama buat Solo. Saya tuh mikir Solo tuh kayak kota yang tandus atau penuh dengan hutan belantara kayak gitu. Sorry ya buat teman-teman yang di Solo. Emang sesempit itu pikiran saya dulu. 2024 saya ke Solo, terus cuma 8 bulan di Solo, resign karena udah 4 tahun, 2 bulan, dan 29 hari di perusahaan yang sama tuh. Burn out, terus inilah apa, cari pencapaian baru. Akhirnya saya tuh kerja di Bromo, di hotel bintang 5 luxury resort yang marketnya luar negeri, dan itu tuh ngebuka cakrawala saya sih. Pikiran saya tuh langsung kayak kebuka gitu, seperti terlahir kembali. Karena dunia tuh luas. Terus resign gitu kan, karena ya gimana, keterima di Dubai kan gitu. Nah cuman sebelum keterima di Dubai itu saya sempat kepikiran satu hal, kayak kepincut gitu. Saya tuh kepincut sama wishlist saya dulu ketika saya masih kecil. Saya tuh ada kepengen buat kerja di luar negeri. Tujuannya biar bisa ngonten. Dan sekarang saya di luar negeri, bisa kerja di hotel yang oke, bisa ngonten juga gitu, kayak living on my dream aja nggak sih sekarang tuh? Nggak sih, saya nggak berhak buat ngedumel. Nah dengan saya yang keinget impian saya, terus saya yang udah kerja di hotel yang marketnya luar negeri, saya mulai kepengen tuh kerja di luar negeri. Tapi kan saya masih muda ya, 23 tahun gitu. Saya mikir luar negeri aja atau Indonesia aja. Indonesia itu yang saya incar tuh Bali atau Lombok atau Labuan Bajo gitulah, yang memang marketnya sendiri luar negeri tapi lebih gede dibandingkan Bromo. Mikir, akhirnya saya ngambil satu keputusan, dan ini mungkin bisa jadi perumpamaan yang lumayan cocok buat temen-temen yang ada kepengen buat kerja di luar negeri. Saya kerja di hotel, mikir kalau misalkan gue kerja di Bali atau di Labuan Bajo di hotel bintang 5, masih tetap di Indonesia nggak sih? Jadi mulai dari nol tapi di Indonesia juga. Mendingan gue mulai dari nolnya di luar negeri. Jadi ketika kita balik ke Indonesia itu
udah nggak dimulai dari nol, karena ya udah di luar negeri gitu, memang udah gimana ya, udah teruji dari segi skill dan mentalnya. Dan memang ya Allah, emang berat sih di luar negeri itu. Buat teman-teman yang ngikutin saya dari awal di Mimpi Series di Dubai, itu tahu up and down-nya kayak gimana. Bahkan sampai ada keinginan buat nyerah. Cuman pada akhirnya tuh, itu kan kalau nggak salah video keinginan buat nyerah tuh di minggu ketiga atau keempat ya. Dan sekarang itu udah minggu ke-7 saya di Dubai dan makin settle. Tuh kan nggak berhak saya tuh ada keinginan buat menyerah. Soalnya ya baru awal gitu, baru juga dimulai gitu. Nggak berhak saya tuh buat ada keinginan buat nyerah. Bahkan kalau misalkan saya udah lama di luar negeri juga, kayaknya nggak berhak deh buat ada keinginan buat nyerah. Karena posisi saya sekarang tuh mungkin mimpi orang lain gitu. Sampai sekarang tuh saya kadang masih aja dapat chat gitu dari teman-teman saya, atau misalkan teman-teman yang lihat video saya kayak cara kerja di Dubai kayak gimana, ada loker atau enggak. I'm living on my dream right now, and instead of pursuing my dream, saya tuh malah kepikiran buat nyerah. Nggak berhak sih, kayak bego aja. Di luar negeri itu saya bukan apa-apa sih. Di hari ke-52 saya kerja di luar negeri, ya itu saya malah makin mengukuhkan kalau kerja di luar negeri itu sebuah keputusan yang terbaik as it stands. Karena gimana ya, mimpi saya terlalu besar sih. Mungkin bisa ngejar karir di Indonesia, cuman kalau bisa di luar negeri ya kenapa enggak gitu. Soalnya tuh dunia tuh kayak luas banget, dan sebenarnya kerja di luar negeri tuh nggak semengerikan itu, asalkan kita tahu negara mana yang ingin kita tuju. Orang-orang masih makan pakai tangan, roda-roda mobil masih bulat, nggak semengerikan itu. Asalkan kita tuh prepare. Jangan asal kerja di luar negeri aja. Kalau asal kerja di luar negeri mah ya di Kamboja tuh. Dan dari tadi saya nggak mention soal materi ya, which is uang gitu, karena yaelah sama aja kerja di luar negeri atau di Indonesia mah uangnya sama-sama aja, karena kan biaya hidupnya kan lebih tinggi. Dan please jangan dikonversiin ke rupiah. Paket internet saya 190 dirham, which is 800 ribuan. Ya kalau dikonversi ke rupiah sih lumayan, cuman ya gimana kalau misalkan saya nggak punya internet, saya nggak bisa upload video. Nggak nyesel sih milih kerja di luar negeri itu. Dan saya mau nyenggol sedikit juga soal kondisi Indonesia sekarang, yang pada akhirnya buat temen-temen yang kerja di luar negeri terus ngelihat kondisi Indonesia sekarang tuh malah makin mikir, untung gue kerja di luar negeri gitu nggak sih? Kayak saya tuh mikir, apakah gue yang nggak nasionalis, apakah gue yang nggak sayang sama negeri sendiri, atau kayak gimana ya? Cuman emang iya, sekarang tuh waktu yang tepat buat mikir diri sendiri dulu daripada mikir negara, karena pemimpin negara juga nggak mikirin kita guys. Anjay. Hashtag kabur aja dulu tuh memang real sih, nggak nyesel saya tuh. Sampai kapan ada di luar negeri nggak tahu ya, bahkan saya nungguin teman-teman buat ke luar negeri. Kalau misalkan teman-teman mimpinya yang besar dan udah tahu mau kemana, dan luar negeri jawabannya, nggak bakal nyesel. Kita tuh nggak tahu ya gongnya gimana, endnya tuh kayak gimana, hasilnya tuh kayak gimana. Cuman bukan sebuah kesalahan sih buat di luar negeri itu. Yang bisa kita lakuin sekarang sebagai orang Indonesia yang kerja di luar negeri tapi ngelihat Indonesia kayak gitu, saya bingung mau bilang apa. Karena emang tujuan saya kerja di luar negeri itu ya selain mimpi saya yang besar, ya emang buat hashtag kabur aja dulu. Semoga teman-teman
Iya, mending kayak gitu nggak sih? Mending doain teman-teman kita yang kerja di Indonesia aja nggak sih daripada ngedoain Indonesia. Astagfirullah, Gus, jahat banget. Kayak teman saya gitu, saya tuh punya dua sahabat. Mereka tuh kerja di Jakarta dan lokasinya tuh deket banget sama lokasi demonstrasi. Kayak ya Allah, stay safe aja ya. Saya tunggu di luar negeri ya, karena bukan sebuah kesalahan milik kerja di luar negeri. Dunia terlalu besar. Kayak kata tamu saya, go see, harus lihat. Hidup cuma sekali.